kami ingin menyampaikan bahwa putusan nomor 6572 PDTG 2025 PA Bandung sudah diputus pada sore hari tadi, sudah diupload jam 3 sore, sudah diupload di website resmi Pengadilan Agama Bandung dan menyatakan bahwa perkawinan antara Ibu Atalia dengan Bapak Ridwan Kamil putus karena perceraian dan menjatuhkan talak 1 Bain Sugro kepada sebentar ya, takutnya salah ya. Jadi sudah diputuskan karena perceraian dan menyatakan talak 1 Bain Sugro dari Pak Ridwan Kamil kepada Ibu Atalia Praratia. Tetapi halnya sama dengan perkara-perkara lain bahwa 14 hari dari sekarang ini adalah masa tenggang untuk para pihak, baik penggugat maupun tergugat, apabila ingin menyatakan banding. Jadi masih 14 hari ke depan putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap dan pasti. Nah, putusan-putusan yang lainnya itu adalah menyatakan bahwa antara Ibu Atalia dengan Pak Ridwan Kamil sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak dipublikasikan dan Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan agar para pihak mematuhi apa yang sudah mereka sepakati bersama. Kurang lebih seperti itu, tetap bersama. Anak untuk Neng Kamilia itu karena sudah dewasa dan tinggal di Inggris, tentu saja mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, jadi diasuh bersama gitu ya. Dan untuk Ananda Arka pada saat ini itu diserahkan ke Pak Ridwan Kamil, akan diasuh oleh Pak Ridwan Kamil. Lukisan opo saya juga nggak tahu lukisannya apa. Seperti akad yang melukis akad. Ya sekarang kan semua disambung-sambung. Ada AI loh, bisa jadi itu AI. Jadi kalau dari kami apapun yang beredar di luar sana, yang di luar urusan perceraian, kami tidak mau mengomentari, dan lagi kami pastikan itu tidak akan juga ditanggapi oleh Pak RK karena memang tidak terjadi seperti demikian. Ya, kalau ungkapan itu mungkin antara mereka berdua pasti ada ya, kan kalau di depan kita mah gak mungkin mau ada ungkapan demikian. Tapi bisa dilihat dari statement beliau di Instagram atas permohonan maaf, itu kan ada penyesalan di situ. Jadi kalau dari Pak RK, saya rasa adalah penyesalan. Terima kasih sudah hadir. Pada hari ini kami ingin menyampaikan bahwa putusan nomor 6572 PDTG 2025 PA Bandung sudah diputus pada sore hari tadi, sudah diupload jam 3 sore, sudah diupload di website resmi Pengadilan Agama Bandung dan menyatakan bahwa perkawinan antara Ibu Atalia dengan Bapak Ridwan Kamil putus karena perceraian dan menjatuhkan talak 1 Bain Sugro kepada sebentar ya, takutnya salah ya. Jadi sudah diputuskan karena perceraian dan menyatakan talak 1 Bain Sugro dari Pak Ridwan Kamil kepada Ibu Atalia Praratia. Tetapi halnya sama dengan perkara-perkara lain bahwa 14 hari dari sekarang ini adalah masa tenggang untuk para pihak, baik penggugat maupun tergugat, apabila ingin menyatakan banding. Jadi masih 14 hari ke depan putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap dan pasti. Nah, putusan-putusan yang lainnya itu adalah menyatakan bahwa antara Ibu Atalia dengan Pak Ridwan Kamil sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak dipublikasikan dan Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan agar para pihak mematuhi apa yang sudah mereka sepakati bersama. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi tadi jam 3 sore kita sudah dapat berita resminya. Selain cerai sendiri, ini ada harta gono gini ataupun sendiri nanti seperti apa? Oke, kalau harta gono gini, kami baru ketahui kemudian bahwa hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dan sudah dibicarakan sejak putusan perceraian ini, semenjak gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu Atalia
belum didaftarkan di pengadilan agama. Jadi sudah ada kesepakatan di antara Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia untuk harta pemisahan harta bersama. Kalau untuk anak sendiri, Anak untuk Neng Kamilia itu karena sudah dewasa dan tinggal di Inggris, tentu saja mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, jadi diasuh bersama gitu ya. Dan untuk Ananda Arka pada saat ini itu diserahkan ke Pak Ridwan Kamil, akan diasuh oleh Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Penyebab perceraian, penyebab perceraian ada komunikasi yang jalannya sudah kurang baik di antara keduanya gitu. Tapi meluruskan klarifikasi yang kemarin, Ya. apa benar ada orang ketiga yang diisukan inisial AK itu? Di dalam materi gugatan tidak ada kaitannya perceraian ini dengan orang ketiga, apapun inisialnya, mau LM, mau AK, mau siapapun nanti, gitu ya, itu tidak ada. Jadi gugatan perceraian khusus itu sama sekali tidak membahas mengenai adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab dari perceraian. Apakah gugatan perceraian itu berkaitan dengan kasus apa dugaan korupsi di KPK itu? Tidak ada, Nggak ada. tidak ada, tidak ada. Untuk kemungkinan rujuk sendiri seperti apa? Rujuk, oke, kalau secara Islam itu ada masa selama 3 bulan untuk para pihak secara sukarela mengadakan rujuk gitu ya, kalau sudah ada kesepakatan di antara keduanya. Nah, saat ini kita sedang konsentrasi dulu dengan putusan yang sudah ada. Perkembangan selanjutnya Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Jadi kita juga tidak bisa memastikan apakah akan ada rujuk atau tidak. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa gitu. Tetapi sendiri Bu, ya. Kakak sendiri seperti apa? Apalagi ada anak yang mungkin masih di bawah umur. nafkah untuk anak kan ada di Pak Ridwan Kamil ya. Anak yang kecil ada di Pak Ridwan Kamil, tapi keduanya akan baik bapak dan ibu akan sama-sama memberikan nafkah untuk anak yang dewasa yang ada di Inggris gitu ya, akan tetap memberikan kasih sayang, nafkah dan perawatan kepada Kamilia. Komunikasinya sendiri saat ini seperti apa? Komunikasinya masih baik-baik aja. Masih baik. Sampai hari ini masih baik-baik. Pertimbangan tadi diasuh oleh KRK itu apa? Apakah memang itu persetujuan dengan Ibu Atalia? Apakah memang Ibu Atalia tidak ingin dibebani oleh pengasuhan anak? Atau mungkin menepis dugaan adanya anak dari wanita lain? Nah, ini mau saya lurusin ya. Saya lurusin. Ini banyak sekali berseliweran pertanyaan bahwa ada narasi-narasi yang mengatakan ini anak ini dari hasil dengan seseorang. Jadi karena kami menerima dokumennya dan saya mau mengingatkan lagi kepada media juga, anak ini waktu itu diambil oleh Pak RK dan Ibu Atalia tepat di Hari Anak Nasional dan orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi stop sampai di situ, tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Itu untuk Ananda Arka. Selanjutnya, nah jelas itu. Ya, kalau Oh, iya. untuk kenapa ada di Pak Ridwan Kamil, kebetulan karena pada saat ini Ananda Arka itu memang secara psikologis ya dibutuhkan oleh Pak Ridwan Kamil dan sedang dekat-dekatnya nih sama Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi atas kesepakatan bersama pada saat ini Ananda Arka ada bersama dengan klien kami Bapak Ridwan Kamil. Bu, untuk rumah yang ditinggalin bersama saat mereka mungkin masih jadi sepasang suami istri sendiri, Ya. nantinya apakah Pak RK atau Bu Atalia yang keluar dari rumah bersama itu terus seperti apa? Oke, di dalam gugatan perceraian itu ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengharuskan bahwa gugatan perceraian baru akan diperiksa oleh majelis hakim apabila memang para pihak ini suami dan istri sudah pisah rumah selama 6 bulan. Jadi kita sudah mengetahui perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu Atalia ini kemudian kan diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim sehingga syarat 6 bulan itu sudah terpenuhi gitu ya. Jadi sudah ada salah satu pihak yang keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan diketahui pada saat persidangan bahwa yang meninggalkan rumah adalah Ibu Atalia. Sudah berapa lama tidak serumah sebelum itu? 6 bulan. Ya.
Bu, terkait pemisahan harta, alasan kuatnya sendiri seperti apa sih, Bu? Atau ada proyek perjanjian pranikah sebelumnya, Bu? Perjanjian pranikah tidak ada, tapi ada kesepakatan yang dibuat menjelang gugatan perceraian ini diajukan. Jadi sudah diatur baik-baik lah siapa yang dapat apa gitu. Sudah. Berarti alasan kuatnya karena emang perihal perceraian ini jadinya memisahkan harta ya, Bu? Ya, daripada nanti setelah cerai terus nanti harus ada gugatan, jadi artinya baik Ibu Atalia maupun Pak Ridwan Kamil sudah mengadakan kesepakatan secara sukarela untuk pemisahan harta. Sudah komunikasi dengan Ridwan Kamil sendiri berarti mungkin apa reaksi beliau saat ternyata putusannya dikabulkan gitu, selain ternyata udah Ya, dari beliau sih kan begini, tentu sebagai suami ya, sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi ini sudah 29 tahun. Tetapi ketika kemudian melalui komunikasi yang dijalin antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia ini, ternyata Ibu Atalia masih berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai, artinya kami melihat bahwa kebijaksanaan seorang suami juga yang kemudian memberikan keikhlasan untuk melepaskan Ibu Atalia dan mengizinkannya mengajukan gugatan cerai gitu. Bu, terkait harta nih, Bu, jubir KPK sudah angkat bicara perihal dugaan korupsinya RK, Bu. Akan meranah ke Ibu Aulia sendiri. Itu mungkin menanggapi seperti apa sih? Nggak ada tanggapan, kami ini kuasa hukum perceraiannya. Iya. Jadi KPK ada kewenangannya dan ada pengacaranya tersendiri nih Pak Ridwan Kamil untuk yang urusan KPK. Tapi terkait nanti akan dipisahkan putusan nanti dari pihak KPK akan menyusun harta kalau sudah dipisahkan. Itu kewenangannya KPK. Karena ada yang menduga perpisahan ini karena ada masalah dugaan korupsi, jadi ada pemisahan harta makanya ada perceraian. Ya kalau menduga kan hobinya netizen menduga. Bukan cuma soal harta aja. Urusan pihak ketiga pun hobi sekali netizen menduga-duga kan. Jadi silakan disimpulkan saja bahwa kalau kami hanya mengurus sebatas perceraian karena untuk urusan KPK ada lawyernya sendiri, jadi kita juga tidak mau masuk terlalu jauh ke arah sana ya. Bu, jadi keduanya apakah sudah sepakat untuk tidak akan banding atau masuk ke KPK atau seperti apa? Khusus Dari Pak Ridwan Kamil, kami belum dapat perintah apapun, tetapi ada pernyataan beliau yang disampaikan kepada kami bahwa Pak Ridwan Kamil pertama ingin mengucapkan permintaan maaf untuk Ibu Atalia, keluarga besar dan masyarakat gitu ya atas apa yang terjadi terhadap gugatan perceraian ini. Pak Ridwan Kamil menerima dan mendoakan Ibu Atalia, juga mendoakan dirinya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Terus yang kedua adalah menginginkan agar kita semua menghormati ini adalah ranah pribadi gitu ya, masalah perceraian, apalagi kalau jodoh itu kan ada di tangan Tuhan gitu. Jadi Pak Ridwan Kamil juga nggak nyangka bahwa di 29 tahun perkawinan ini harus putus karena perceraian. Rahasia Allah gitu ya, siapa yang ingin bercerai sebetulnya, tetapi kalau memang sudah jalannya seperti itu ya memang harus diterima. Tapi masih tafsirkan untuk tidak banding. Insya Allah. Ya. Karena perceraiannya pun ini perceraian baik-baik. Iya, iya. Dan komunikasinya masih baik sampai baik. hari ini. Bu, tanggapan Pak itu gimana terkait orang-orang juga yang dibilang? Oh, tenang aja Seneng PRK. ya, korek-koreknya. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Bu, apa isi petitumnya, Bu? Oke. Isi petitumnya mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat Muhammad Ridwan Kamil bin almarhum Aceh Misbah Muhyiddin terhadap penggugat Dr. Atalia Praratya SIPMIKOM binti Insinyur A. Syarif Puradimaja, menyatakan penggugat dan tergugat telah membuat surat kesepakatan perdamaian sebagai tertanggal 19 Desember dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatannya,
menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000. Itu saja. Petitumnya ada 5. Amar putusannya, sorry. Kalau ya mungkin terkait kayak yang kabarnya jalan-jalan sama orang asing di Eropa seperti apa, dan ada pesta-pesta kulit yang lain itu ada jawaban dari Pak Ridwan Kamil seperti apa kali? Nggak ada tanggapannya. Saya juga baru tahu nih dari rekan wartawan ada Vespa ya sama jalan-jalan di Eropa. Tapi ya itulah, saya cuma mau bilang netizen Indonesia ini luar biasa sekali, senang sekali kayak begitu. Tapi ya udah, sekarang saya rasa narasi dan sajiannya sudah selesai karena putusannya sudah ketok hari ini. Jadi saya harap tidak ada narasi lagi yang merugikan baik pihak Pak RK maupun Ibu Atalia, dan netizen juga sudah bisa kembali dengan aktivitasnya. Jangan ngutak-ngutik lagi karena perceraian ini sudah selesai dengan baik. Kedua belah pihak masih baik-baik aja, komunikasinya juga baik-baik. Gitu. Tadi udah disampaikan permintaan maaf karena sudah membuat gaduh. Ya tidak ada yang menginginkan perceraian, tapi juga kalau takdir berkata demikian, siapa yang bisa melawan takdir juga ya. Untuk kondisi dan Kapan aktivitas Pak RK mau buka suara menyangkut banyak hal, termasuk juga yang sebulan ini banyak beredar teguran dengan sosok Eka, terus kemudian sosok dengan Safa Marwah segala macam ya. Kapan waktunya akan berbicara? Belum ada dari Pak RK keterangan itu karena gini, kalaupun ada statement tetap aja masih digoreng-goreng sebenarnya. Contoh, beliau sudah memberikan statement di Instagramnya, permintaan maaf, menjelaskan segala sesuatunya, tapi masih tetap ramai juga gitu. Jadi nggak ada yang bisa membuat ini berhenti. Nah sekarang kondisi beliau juga sedang menenangkan diri sehubungan dengan putusan yang sudah selesai, mau fokus untuk anak-anak. Jadi saya rasa belum ada dan belum tahu kapan beliau akan memberikan statement atau berbicara di hadapan publik. Pak, dari cepatnya perkara ini diputus, berarti apakah nggak ada keinginan Pak RK memang untuk mempertahankan rumah tangganya gitu? Saya rasa nggak ada seorang suami yang tidak mempertahankan ya. Jadi sudah dicoba untuk berdiskusi lagi pada saat mediasi, namun memang akhirnya disepakati untuk pisah baik-baik. Disepakati oleh kedua belah pihak karena pada saat mediasi kedua-duanya hadir. Gitu. aktivitasnya sekarang Pak RK sendiri seperti apa? Jadi menenangkan diri. Aktivitasnya lagi jalan-jalan sama Arka, lagi senang nemenin Arka ngegambar, terus jalan-jalan, Sholat bareng. sholat bareng. Keliling Nanti kompleks. kalau jalan-jalan ke Eropa saya kasih tahu yang mau ikut ya. Ya jalan-jalannya keliling kompleks lah, putar-putar masih di daerah-daerah sini. Ya. Mungkin bisa sekali lagi tuh petitumnya mungkin Bu. Itu ada di website, boleh dicek. Iya, dicek Ada aja di website ya. Petitumnya mengabulkan gugatan, menyatakan jatuh talak 1 Bain Sugro dari Pak Ridwan Kamil ke Ibu Atalia. Terus ada kesepakatan di antara mereka menghukum agar para pihak melakukan mematuhi isi kesepakatannya. Lalu ada biaya perkara Rp190.000 yang harus dibayar oleh penggugat. Untuk pembagian waktu mengasuh Arka mungkin ada nggak sih perjanjian antara dua kalian sama Pak RK? Gak ada lah perjanjian. Karena itu. komunikasinya masih baik ya, jadi saya rasa setiap saat Ibu Atalia bisa ketemu sama Arka, tidak ada pembatasan lah. Layaknya bagaimana seorang ibu juga gitu, jadinya tidak ada pengaturan itu, tidak ada kesepakatan kamu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu gitu enggak. Anytime mereka bisa ketemu layaknya ibu dan anak. Kalau untuk dengan Neng Kamelia mungkin mereka hubungannya seperti apa Pak Ridwan Kamil dan Kamelia sendiri mungkin sebagai ayah dan anak gitu? Hubungannya baik, masih baik. Nah, ini juga saya mau ngulangi statement. Beredar di media sosial seolah-olah ada statement dari Ananda Kamila. Saya mau pertegas karena kami tahu persis, sudah juga dapat informasi yang akurat. Tidak pernah Kamila membuat statement apapun semenjak Ibu Atalia mau mengajukan gugatan. Jadi yang beredar itu ada yang buat, ya, hoax ya.
merasa dirugikan keluarga atas adanya hoax? Ya iyalah, atas adanya hoax, atas adanya narasi-narasi, atas adanya pengakuan dan fitnah-fitnah itu ya pasti mengganggu dan merugikan ya pastinya. Cuman ya sudah, kan itu hobinya masyarakat Indonesia melakukan itu. Soal yang dianggap hoax itu apakah akan ada upaya hukum nggak, Bu? Nanti kita pikirkan, karena narasi atas adanya pengakuan dan fitnah-fitnah itu ya pasti mengganggu dan merugikan ya pastinya. Cuman ya sudah, kan itu hobinya masyarakat Indonesia melakukan itu. Soal yang dianggap hoax itu apakah akan ada upaya hukum nggak, Bu? Nanti kita pikirkan, karena saya juga masih monitor media. Lukisan apa? Akan melukis sosok. Ya akan melukis ya, tangannya Aka ya nggak apa-apa lah mau melukis ya. Nggak ada pembelaan, karena nggak perlu dibela. Ada apa? Nggak perlu dibuat statement bahwa oh itu bukan pada saya. Nggak beres-beres nih urusan gitu. Karena apa yang beredar di media juga nggak benar. Cuman untuk dibantah bahwa itu nggak benar juga ngapain? Dibantah nggak dibantah tetap ramai kan? Itu jadinya. Jadi kami hanya fokus kepada urusan perceraian, kemudian memberikan penjelasan atas hoax yang beredar yang kami ketahui. Selebihnya mau siapapun membuat narasi, mau ngegambar ya monggo aja gitu. Adakah ungkapan penyesalan dari RK ataupun dari Wakali dengan akhirnya selama 29 tahun akhirnya bercerai? Adakah ungkapan itu? Kalau ungkapan itu mungkin antara mereka berdua pasti ada ya. Kan kalau di depan kita mah gak mungkin mau ada ungkapan demikian. Tapi bisa dilihat dari statement beliau di Instagram atas permohonan maaf. Itu kan ada penyesalan di situ. Jadi kalau dari Pak RK saya rasa adalah penyesalan. Oke, cukup? Oke. Terima kasih. Thank you. Oh ya, terakhir. Berarti membantah ya kalau lukisan itu yang sering dilukis. Belum lihat kita. Ayah selalu dikaitkan sama kakak. Iyalah, lukisan opo saya juga nggak tahu lukisannya apa. Hah? Seperti kakak yang melukis kakak. Ya sekarang kan semua disambung-sambung. Ada AI loh, bisa jadi itu AI. Jadi kalau dari kami apapun yang beredar di luar sana, yang di luar urusan perceraian, kami tidak mau mengomentari, dan lagi kami pastikan itu tidak akan juga ditanggapi oleh Pak RK karena memang tidak terjadi seperti demikian.